Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan mulai medio Juli 2015, seluruh pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan kementerian itu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Jundan Eko, restu untuk melakukan poligami PNS laki-laki di lingkungan Kemenhan sudah berlaku mulai 22 Juli 2015. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran tentang persetujuan atau izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai di lingkungan kementerian. Surat edaran itu ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal Brigadir Jenderal TNI Sumardi pada 22 Juli 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa pada dasarnya setiap pegawai laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Namun, pada nomor 2 ayat B, terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki. Mereka boleh berpoligami. Ayat tersebut menyatakan suami dapat memiliki lebih dari satu istri apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya, serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif. Syarat poligami itu antara lain, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak kunjung sembuh, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat tadi, PNS laki-laki yang akan poligami harus mengajukan surat persetujuan tertulis dari istri, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya, dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan. Pegawai juga harus menyertakan jaminan tertulis untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kementerian yang dipimpin Menteri Ria Mizar Triakudu itu juga mewajibkan pegawainya yang akan berpoligami harus meminta izin kepada pejabat yang berwenang dan menyertakan alasan poligami. Jika melanggar syarat dan izin tersebut, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Alasan yang dikemukakan PNS yang hendak berpoligami akan diperiksa kebenaran dan berdasarkan pengaduan. Lalu bisa terkena pemecatan jika ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi sebaliknya justru menimpa PNS perempuan. Mereka juga tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Opini Publik di JAK TV. Saya Sela Wangkar akan bersama Anda hingga pukul 9 malam nanti. Malam hari ini kita akan berbincang tentang Kementerian Pertahanan yang mengizinkan PNS untuk berpoligami. Apa sebetulnya yang menjadi dasar izin tersebut dengan dikeluarkannya surat yang di lingkungan Kemenhan pada bulan Juli yang lalu. Kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan dua narasumber kami di studio malam hari ini. Yang pertama dengan Ibu Mas Rucha, beliau adalah dari Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam Ibu Ruha. Selamat malam. Iya, terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Bapak Alfian Tanjung, tokoh Ormas Islam. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Anda juga bisa berbincang bersama kami, berinteraksi di nomor telepon di 02151551111. Baik, kami juga akan mencoba untuk menghubungi Bapak Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apakah memang sudah mengetahui mengenai hal ini? Baik, ya Ibu Rukha, mungkin dari Komisioner sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini, begitu pandangan Anda dari Komnas Perempuan? Kalau kita membaca dengan detail surat edaran yang dikeluarkan bulan Juli tahun 2015, sejatinya surat edaran dari Kementerian Pertahanan itu adalah rambu-rambu yang ketat. Dan di kalimat awal dalam konteks kalau bahasa misalkan ini semacam SK, itu di bagian tadi kan mulai dari soal
menimbang, memperhatikan, dalam konteks memperhatikan sendiri sebenarnya ditegaskan prinsipnya pernikahan itu adalah monogami. Satu gitu kan, tadi sudah dengan tegas itu. Ketika misalkan dibuka peluang gitu, boleh menikah lebih dari satu tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat yang ketat itu saya kira sama di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, tetapi justru di bagian-bagian belakang itu ada ketentuan yang sangat ketat dan sangat detail. Misalkan ada surat tertulis dari istri, misalkan ini surat izin dari istri, kemudian juga dapat izin dari atasannya, selain juga dibuktikan gitu ya, ada pajak penghasilan yang memang ini nyata bisa misalkan menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Selain juga ada surat bagaimana dia akan memperlakukan secara adil istri dan anak-anaknya. Artinya ini memang juga ketika dilakukan sebenarnya yang bersangkutan ini ya siap untuk gitu ya, malu lah sebenarnya ketika melakukan itu, karena sebenarnya ini ada mekanisme yang cukup detail dari atasannya, kemudian ada aturan-aturan yang lainnya, meskipun dilihat pula bahwa tidak bertentangan dengan agama yang diyakininya. Kalau misalkan saya Muslim, sebenarnya Muslim, Islam itu mengatur dengan aturan yang ketat. Aturannya ketat, saya kira kalau misalkan kita bicara fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nah, artinya kalau tidak bisa berlaku adil maka cukup satu. Nah, karena sebenarnya dalam konteks perkawinan gitu ya, mau dua, mau tiga, satu saja susahnya setengah mati sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah lalu, saya kira Rasulullah juga dengan bukan perempuan yang lebih muda, yang lebih cantik, konteksnya berbeda. Dan Rasulullah juga melarang anaknya untuk dimadu. Saya kira ini juga ada rambu-rambu yang saya kira jelas. Baik, kita nanti lanjutin lagi dengan Pak Alfian juga. Namun sebelumnya kita sudah tersambung dengan Bapak Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi serta Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Selamat malam Pak Herman. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Herman telah bersama kami. Ya, Pak Herman, apakah Anda sudah mendapatkan salinan mengenai SK ketentuan mengenai perceraian maupun pernikahan di Kementerian Pertahanan? Ya, sampai hari ini kami belum confirm, tapi yang jelas terkait dengan persoalan itu, ketentuannya sudah jelas dan tegas. Ada PP 45 tahun 90 sebagai perubahan pertama atas PP 10 tahun 83. Di sana diatur secara terang benderang, tinggal bagaimana kita ikuti ketentuan yang berlaku. Kita negara hukum dan semuanya harus patuh, termasuk PNS. Oke, jadi Anda belum bisa memastikan ya, memeriksa apakah apa yang dikeluarkan di Kemenhan itu bertentangan atau tidak dengan PP 45 tahun 9 tadi Anda sampaikan ya? 45 tahun 90. Tahun 90 ya. Jadi Anda belum bisa memeriksa mengenai hal tersebut ya. Artinya sepanjang tidak bertentangan di PP 45 sendiri, apa yang diatur mengenai ketentuan poligami, Pak Herman? Intinya di PP 45 di sana diatur bahwa PNS tidak dilarang untuk memiliki istri dari satu, dengan catatan mengikuti mekanisme prosedur yang sudah dilakukan. Lain harus ada izin dari pejabat berwenang, harus ada izin dari istri pertama, termasuk harus melaporkan ya pernikahannya tersebut paling lama setahun. Itu semua melaporkan kepada siapa maksudnya Pak? Bisa dikenakan sanksi disiplin berat. Apabila tidak disebut, bisa dikenakan sanksi disiplin berat dengan tidak hormat. Itu untuk pria, untuk PNS menikah dilarang untuk menjadi istri kedua ketika tempat wanita jarang. Untuk PNS pria dimungkinkan mengikuti mekanisme istri. Oke, Pak Herman? Halo. Iya, halo, silakan Pak Herman.
Halo. Iya, silakan Pak Herman. Ya. Oke, tampaknya komunikasi kami belum terlalu baik dengan Pak Herman. Pak Herman bisa mendengar saya dengan jelas? Oke, nanti bisa kita sambung lagi di bagian berikutnya mungkin ya. Ya, mungkin Pak Alfian bisa memberikan pandangan mengenai hal ini. Tema ini sebenarnya tema yang sering berulang-ulang ya. Dan saya sebagai orang yang mungkin juga dengan ibu narasumber dari Komnas Perempuan, perbincangan soal poligami, monogami ini kalau menurut saya ini seperti orang ngukur sarung ya, bolak-balik. Yang menurut hemat saya sebagai mungkin orang-orang yang muslim, yang beriman, formula tata kelola rumah tangga dalam Islam kan sebetulnya sudah cukup jelas dan sangat jelas. Yang saya heran kalau ada orang menikah lalu disesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sekalipun, apalagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dia akan terkena hukuman berat, disiplin berat. Dan saya tidak ingin masuk pada posisi menolak, karena memang kalau hukum itu ditentukan, siapa yang bertentangan dengan hukum maka dia akan berhadapan dengan hukuman berat. Tapi ketika perbuatan itu jelas masuk pada wilayah mungkar, maksiat, dan seterusnya dalam pengalaman saya secara interaksi secara sosiologis, tidak terdengar ada bahasa hukuman berat. Apakah dari Komnas HAM perempuan, apakah dari siapapun. Jadi seolah-olah kalau orang dengan prosesi pernikahan yang kita punya banyak contoh sebetulnya, fenomena Pak Arifin Ilham misalnya dengan segala langkah yang ditempuhnya clear. Tapi sisi lain juga kita cukup terkejut ketika OC Kaligis, fakta ya, saya menyebut nama beliau karena sudah tersiar luas, istrinya 10, ya, dia tidak mendapatkan tekanan yang begitu kuat, bahkan biasa saja. Dulu juga ada Eyang Subur, istrinya 8, tidak masuk pada pandangan-pandangan. Jadi sebetulnya ada apa dengan tema ini? Nah, berangkat dari surat edaran yang keluar, menurut saya ini merupakan sebuah hal yang normatif, sebagai sebuah panduan dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang akan menjadi pegangan bagi orang-orang di internal Menhan atau Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa hukum yang dibuat ini sebenarnya kalau saya sebagai yang relatif masuk pada posisi bahwa poligami ketentuannya ditentukan oleh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para keputusan para ulama-ulama dan jumhur para ulama yang menerangkan bagaimana dia dilakukan. Nah, kalau sekarang akan dibicarakan seperti ini, ya saya sebagai salah satu orang yang dihadirkan di sini akan mengikuti mau apa nih kaji kita. Oke, tentunya kita ingin mengetahui juga latar belakang mengapa harus ada dikeluarkan SK tersebut. Tentunya kita ingin mengetahui, walaupun di sini tidak ada narasumber dari Kementerian Pertahanan. Nanti kita akan bincang berikutnya di bagian segmen lain. Tetaplah bersama kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Tentunya sebuah lembaga mengeluarkan sebuah SK ada latar belakangnya begitu. Tentu kita juga di sini tidak ada narasumber dari Kemenhan, namun kita juga tentunya ingin menggali sebetulnya mengapa sebuah institusi harus mengeluarkan sebuah SK begitu, walaupun sudah ada PP tadi disampaikan oleh Pak Herman Suryatman dari Kemenpan, sudah ada PP yang mengaturnya. Nah, Ibu sudah membaca dengan rinci mengenai SK tersebut, apakah memang ada hal yang lebih berat atau mungkin sama saja dengan PP yang ada di atasnya? Kalau SE, surat edaran ini sebenarnya tidak bertentangan dengan surat dengan SK PP sebelumnya. Itu ada di bagian awal, di dalam dasar, di dalam pertimbangan awal kalau Mbak mencoba membaca gitu ya. Tapi saya kira di mana-mana kementerian ketika bikin surat edaran atau peraturan pasti ada latar belakang yang memicu. Nah, artinya memang kita akan baik kalau mendengar langsung dari pihak Kementerian Pertahanan. Tapi kalau kami belajar di beberapa tempat, misalkan di DPR RI gitu ya, ketika bicara soal integritas, nah ketika ada kasus yang masuk ke BK, salah satu badan kehormatan, salah satunya juga dipicu soal misalkan karena
ada pelaporan misalkan dari istri pertama atau istri kedua, itu bagian dari moral sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara konteks membangun kehidupan rumah tangga, artinya juga harus ada relasi yang setara, ada dialog yang baik, ada janji-janji yang dibangun. Tetapi sebagai pejabat publik, pejabat negara tidak melakukan itu, maka wajar saja gitu ya. Kalau sampai misalkan istri pertama atau keduanya melapor ke Badan Kehormatan, ini bagian Dewan Etik. Nah, saya kira di Kementerian Pertahanan mungkin juga ada soal yang sehingga Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran ini. Oke, baik. Kita masih bersama lagi dengan Pak Herman dari Kemenpan. Pak Herman? Ya. Oke, baik. Pak Herman, tadi Anda sudah mungkin menyimak juga apa yang disampaikan oleh Ibu Ruha dari Komnas Perempuan, bahwa biasanya sebuah institusi mengeluarkan ada surat edaran seperti itu pasti biasanya ada latar belakangnya, begitu ya. Apakah Anda juga mengamati ada hal-hal tersebut bukan hanya di Kemenhan, tapi juga mungkin di lembaga-lembaga atau institusi lain berkaitan dengan PNS? Ya, saya kira yang pertama, surat edaran dari Kementerian Pertahanan tidak tidak masalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Terkait dengan persoalan itu, tadi saya sudah sampaikan, itu diatur di dalam PP 45 tahun 90 sebagai ketentuan perubahan pertama atas PP 10 tahun 83. Intinya, untuk PNS pria memang tidak dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu dengan catatan yang mengikuti mekanisme dan prosedur. Antara lain, tadi sudah dibahas juga ada izin dari pejabat berwenang, kemudian ada izin dari istri pertama, kemudian melaporkan paling lambat 1 tahun setelah pernikahan kepada pejabat berwenang. Apabila tidak diikuti mekanisme dan prosedur tersebut, maka itu termasuk pelanggaran berat dan sanksinya bisa sampai dengan disiplin, sanksi disiplin berat, pemberhentian dengan tidak hormat. Oke, baik. Jadi artinya menurut Anda tidak ada masalah dalam surat edaran tersebut, dan juga memang apakah memang itu diperlukan lagi menurut pandangan Anda dari Kemenpan begitu ya? Dari pengamatan Anda mungkin Anda juga melihat di institusi lain bahwa hal-hal tersebut harus kembali diingatkan kepada PNS. Ya, yang pertama, kami belum melihat, kami belum menyimak, mengkaji lebih jauh surat dari Kementerian Pertahanan tadi. Oke, mungkin secara umum Pak, secara umum saja Pak Herman mungkin. Ya, secara umum yang penting tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kan kita negara hukum, bukan negara kekuasaan, yang paling penting itu. Tetapi tentu dalam situasi seperti ini kita harus empati, kita harus memberikan simpati, bagaimana kita memberikan suatu penghormatan kepada kaum wanita begitu. Jadi kita harus sikap secara arif, secara bijaksana, karena memang ya PNS harus bertanggung jawab. Oke, menurut pengamatan Pak Herman sendiri, apakah memang ada kasus-kasus yang terkait dengan hal ini sehingga bisa mengganggu kinerja seorang PNS? Ya, saya kira itu konsekuensi ya, apabila yang bersangkutan PNS memiliki istri lebih dari satu, tentu yang bersangkutan punya tanggung jawab di atas rata-rata. Ini kan harus dihitung juga, jangan sampai mengganggu kinerja. Apabila mengganggu kinerja, ini kan bagian dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab, dan itu melanggar disiplin PNS. Oke, Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Herman Suretman telah bergabung bersama kami, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik. Yang paling penting, yang dilarang ya di dalam PP 45 tahun 90 itu adalah PNS pria berhubungan, ya, hidup bersama dengan wanita tanpa ikatan perkawinan, itu dilarang. Ya, PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, itu pun dilarang. Dan tentu ini harus kita cermati dengan bijak, yang mudah-mudahan para PNS bisa bertanggung jawab begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Herman atas informasi Anda. Selamat malam. Baik, kami masih akan kembali berbincang dengan narasumber kami di studio malam hari ini dengan Ibu Ruha dan juga dengan Pak Alfian.
Nanti kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ya mungkin Pak Alfian, Anda mungkin bisa saya sebut sebagai pro begitu ya, dengan pro yang poligami begitu Pak ya, bisa disebut seperti itu ya. Nah, mungkin banyak orang yang masih melihat ini adalah sesuatu yang tidak baik begitu. Namun demikian memang diizinkan sebetulnya dalam agama asalkan berdasarkan syarat-syarat yang sudah dipenuhi. Nah, dalam hal ini apakah Anda bisa memastikan bahwa dalam kondisi yang memang ternyata seperti konteks PNS ya, dengan syarat-syarat tersebut begitu, semuanya itu bisa tetap berjalan dengan tertib, lancar, dan tidak mengganggu kinerja seorang PNS? Ya, pertama acara kita bernama opini publik, bukan debat. Ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh pemirsa, termasuk kita yang ada di studio ini, maka perbincangan kita pertama, surat edaran yang dikeluarkan di Kementerian Pertahanan di satu sisi, yang merujuk pada hukum yang ada di atasnya dan seterusnya, ini adalah sebuah ketentuan yang mengikat secara katakanlah sanksi atau secara ketentuan ayat demi ayat, pasal demi pasal kepada orang yang ada di arena itu. Nah, saya tidak memposisikan diri pada pro dan kontra karena ini bukan judul sesi kita. Nah, dari saya mungkin yang paling penting adalah ada nggak kesediaan bahwa memang kalau ini terjadi pemenuhan dari persyaratan-persyaratan itu, lalu pernikahan itu akan dianggap wajar. Kalau saya ingin mengatakan, kita membahas panjang lebar, tapi ujung-ujungnya sebenarnya tidak boleh. Jangan ya, awas ya kamu ya, begitu ya. Nah, dari saya mungkin kepada seluruh pemirsa dan kita juga yang membincangkan ini, kita memang sedang membutuhkan sebuah aturan yang mana aturan tersebut bisa menjadikan sebuah rumah tangga yang terkawal dengan baik dan secara standar keluarga beristri satu, bersuami satu itu merupakan sebuah keluarga batih yang memang harus terus dianggap sebagai perjalanan yang bisa dilalui. Ketika ada wilayah-wilayah yang lain, tentu kita tidak, kalau saya ingin mengatakan, kita sering mengambil kesimpulan dari kasus. Ketika kita mencoba menemukan beberapa situasi lain yang sebetulnya tidak seperti yang kita kekhawatirkan berlebihan ini, mestinya kan juga tidak jadi persoalan yang apalagi memenuhi konsideran, memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. Ya, untuk Anda tidak menyimpang dari undang-undang yang ada di atasnya, begitu ya. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu dari pemirsa. Selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Saya Neng Jubaida. Oh, Ibu Neng Jubaida ya? Iya. Oke, Bu. Ibu Neng. Nah, ini saya hanya akan melengkapi saja mungkin yang disampaikan oleh Ibu Mas Ruha maupun oleh Bapak begitu, dan juga oleh Bapak yang dari siapa tadi, aparatur negara ya. Nah, sebetulnya itu di dalam keputusan Menteri Pertahanan, Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata dahulu nomor 1 tahun 80 itu sudah ada tentang ketentuan peraturan perkawinan, perceraian, dan rujuk untuk anggota, dulu sebutnya ABRI. Itu ada ketentuan yang sebelum sebelum PP nomor 10 tahun 83 terbit, tahun 80 itu sudah ada keputusan Menteri tentang dimungkinkannya bagi tentara maupun polisi untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat serupa yang ditentukan di dalam PP 10 tahun 83 untuk PP 45 tahun 90. Jadi harus ada izin dari atasan dan sebagainya, begitu seperti yang dikemukakan tadi di dalam pengantar untuk acara ini begitu. Nah, dalam hal ini tentunya juga memang tidak semudah seperti apa yang diperkirakan orang untuk melakukan poligami. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mas Ruha tadi, bahwa memang betul di dalam pasal 3 ayat 2, ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa asas perkawinan itu adalah sebetulnya monogami. Nah, tetapi monogami di sini untuk agamanya yang memang membolehkan untuk melakukan poligami, saya menyebutnya monogami terbuka. Nah, itu karena memang harus ada izin pengadilan untuk untuk masyarakat biasa. Tapi kalau untuk masyarakat seperti PNS, kemudian untuk tentara dan polisi, itu tunduk kepada peraturan pemerintah. Kalau untuk PNS, PP nomor 10 tahun 83, untuk PP 45 tahun 90. Bahkan seperti apa yang dikemukakan tadi, bahwa untuk PNS wanita itu dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Dan hukumannya adalah langsung diberhentikan tidak dengan hormat.
itu kalau tidak salah ada di dalam pasal 15 PP nomor 45 tahun 90. Ya. Tapi kalau untuk laki-laki yang PNS yang melakukan poligami, itu masih ada alternatif lah hukumannya seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Neng Yubeda, Anda telah melengkapi apa yang kami perbincangkan malam hari ini. Nanti akan kita juga tanggapi berikutnya di bagian berikutnya setelah kami jeda saat lagi. Pak Alfian, menurut Anda apakah memang perlu ada sebuah aturan yang mengikat seorang PNS begitu dalam hal tadi perkawinan dan maupun perceraian, terutama terkait dengan poligami? Baik, kita akan mencoba membuka akar sejarah daripada lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan kan diusulkan sejak tahun 1973. Waktu itu undang-undang diusulkan melalui DPR yang tentu kita paham DPR di masa Orde Baru. Undang-undang itu secara historik merupakan mengadopsi dari formula pernikahan menurut ajaran Katolik. Itulah yang menimbulkan reaksi yang keras. Akibatnya dalam sidang paripurna itu terjadi, kalau kita memahami sejarah, akhirnya sampai kepada lahirnya Undang-Undang Perkawinan kan ada beberapa gelombang aksi yang sangat dahsyat ketika waktu itu ada seorang aktivis muslimah yang bernama Mariyati Nasution. Dia masuk ke sidang DPR mengambil palu dan itu cukup sangat menjadi catatan sejarah bahwa ada ketetapan hukum yang akhirnya memang diadaptasi. Nah, diadaptasi. Makanya kalau dari pertanyaan ini, dari kasus ini, saya ingin masuk pada wilayah karena memang kelembagaan negara memiliki departementasi, memiliki lembaga-lembaga yang memang sudah punya peraturan. Kalau saya ingin mengatakan ya, peraturan yang pernah dibuat, ayo dilihat secara secara konstitusional, diteruskan saja. Dan saya tidak ingin mengatakan salah atau benar, karena secara praktek misalnya saya bukan PNS. Urusan ya, apa kan kalau gitu? Pak Alfian bukan PNS, tapi menurut Anda apakah memang syarat-syarat dalam peraturan yang ada dianggap sudah cukup ketat? Ya, saya pikir atau justru mungkin malah menghalangi. Kalau menurut hemat saya sebetulnya cukup baik maksudnya. Kalau saya lihat secara logika konsiderans dari berbagai dari ayat, pasal segala sangat baik. Tapi akhirnya ujungnya adalah nggak boleh ya gitu. Kalau saya ingin mengatakan dengan bahasa begitu, tetap saja ujung-ujungnya nggak boleh, tidak boleh gitu ya. Jangan dong gitu. Sama ya, seperti disampaikan oleh Ibu Ruha sudah di awal ya, mengenai sebenarnya cukup ketat mengatur yang ujung-ujungnya sebetulnya tetap menganut bahwa sebetulnya pernikahan sebaiknya monogami. Tapi tadi disebutkan oleh Bu Neng adalah terbuka, monogami terbuka ya. Nah, terbuka itu artinya didialogkan karena ada izin istri, ada pertimbangan dari pimpinan atau pejabat di atasnya. Saya menyambung Pak Alfian. Kalau kita bicara Undang-Undang 1 tahun 74, memang ini di tahun itu adalah undang-undang atau kebijakan yang luar biasa. Karena memang sebelumnya tidak ada aturan dan juga perjuangan sejak tahun 1928 sebenarnya bagaimana hadir undang-undang yang mengatur soal perkawinan di Indonesia. Meskipun melihat dari sejumlah negara-negara yang lain, tetapi memang kalau melihat di Undang-Undang 1 tahun 74 termasuk yang diturunkan dalam SE itu terkait soal istrinya jika cacat, jika tidak bisa memenuhi, itu kan sampai 3 poin sebenarnya mengacu di Undang-Undang 1 tahun 74. Tapi memang undang-undang itu kalau kita baca dengan utuh, sebenarnya kan ada aturan-aturan yang saya pikir membangun kehidupan rumah tangga yang berkeadilan di situ. Dan juga memang kalau Undang-Undang 1 tahun 74, karena kita yang teratas kan konstitusi sebenarnya, ada sejumlah hal yang tidak sesuai lagi, misalkan soal usia perkawinan. Nah, karena misalkan di pasal perkawinan perempuan itu 16, laki-laki 18. Situasi sekarang sudah nggak cocok lagi sebenarnya. Dan juga ada pasal-pasal yang penting dilihat kembali, karena kalau perkawinan 16 tahun artinya juga belum matang secara reproduksi, secara pendidikan, secara sosial juga tidak memadai. Nah, ini yang sebenarnya ke teman-teman gerakan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga HAM mengusulkan untuk diamandemen. Baik. Ya, ini kan mengatur para PNS begitu ya. Apakah memang menurut Ibu Ruha maupun Pak Alfian sendiri ini harus diatur sehingga memang PNS kan adalah pejabat publik, mungkin juga terutama mereka yang ada di posisi atas begitu ya, dan harus menjadi contoh bagi bawahan-bawahannya. Pak, ya Bu Ruha dulu ya. Kalau saya nyambung dari Menpan RB, bahwa kalau kita bicara pejabat negara, pegawai negeri sipil, itu memang ada rambu-rambu
kita punya Undang-Undang 7 tahun 84 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ya. Nah, artinya ketika gitu ya terjadi perkawinan kedua, ketiga, karena hasil laporan yang di Komnas Perempuan ada sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagian itu terkait dengan kasus perselingkuhan atau perkawinan kedua dan ketiga gitu ya. Yang meskipun tidak semua yang menikah 2-3 itu soal, tapi ini ada sejumlah kasus yang saya kira ini juga bagian yang penting untuk dijadikan perhatian. Karena memang kebetulan juga ada sejumlah pegawai negeri sipil misalkan pelakunya yang kemudian dampaknya pada istri, pada anak-anak, yang saya kira kalau kita bicara keadilan, bicara non kekerasan, karena kita mengatur bagaimana dalam konteks rumah tangga tidak terjadi kekerasan, dan Undang-Undang 7 tahun 84 melarang terjadi diskriminasi, dan Undang-Undang tentang perlindungan anak, artinya anak ini harus dilindungi oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Nah, ini saya kira ada persoalan yang saya pikir juga memang pegawai negeri sipil penting gitu dibuat rambu-rambu. Oke, rambu-rambu bagi PNS, Pak Alfian. Ya, saya pikir perbincangan tidak ada yang buat saya, kita bisa mengkoneksikan betul ya. Pengelolaan negara, pengelolaan keluarga itu kan beda. Yang satu luas besar, yang satu lebih kecil. Tapi ingin saya ingatkan, mungkin penetapan hukum tidak bisa berdasarkan kasus. Itu mungkin jadi logika yang harus kita bangun. Terus kalau sekedar mengingatkan Ibu Ruhah bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menolak. Jadi sebaiknya kita kalau bicara selama taat hukum, ada judicial review, larangan poligami. Iya, bukan. Saya tidak bicara. Saya hanya ingin mengomentari umur yang Anda sebut tadi. Batasan umur itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Saya pikir, jadi kalau yang sudah ditentukan jangan berisik lagi, kan kita kan sudah komitmen kita berjalan berdasarkan keputusan hukum. Nah, jangan kalau sudah hukumnya udah ada, ya nanti lagi bicarakan lagi. Nah, yang ingin saya katakan bahwa praktek-praktek yang akhirnya menjadi catatan, misalnya sebutlah yang paling konkret, Soekarno, kayak apa dia anti poligaminya, bininya berapa dia, 6. Nah, ini kan lucu, pendukung poligami, Hamka, Natsir, begitu kokoh dia, tetapi istri cuma 1. Artinya apa? Secara hukum, bahwa apa yang kita bincangkan ini memang merupakan sebuah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dari awal Buruha menggunakan dalil. Tetapi secara praktik memang akhirnya para pemimpin-pemimpin yang punya peran-peran yang luas, mereka mengambil sikap beristri 1, bukan dengan menyalahkan ketentuan daripada praktek penyelenggaraan poligami. Nah, gitu kalau menurut yang bisa saya coba bahasakan. Baik, nanti Bu Ruhah bisa menanggapi setelah kita angkat telepon lagi. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Faisal di Depok. Silakan Pak Faisal. Kalau kita bicara poligami kan dalam Al-Quran sudah jelas ayatnya An-Nisa itu. Cuman yang menyangkut pegawai negeri ini saya jadi bingung. Seandainya nanti ini sebetulnya kan ini yang nggak usah ditutupi lah para pejabat itu kan yang jelas sudah banyak itu simpanannya dalam arti di luar nikahnya itu yang disebut nikah siri itu. Cuman nanti kalau dilegalkan itu bagaimana ngurusin pensiunnya? Sekarang negara kita aja lagi bangkrut duitnya. Ya nanti kan kalau suaminya meninggal berarti istrinya 2. Kalau pensiunnya bagaimana nih pensiun dan ngurus pensiun dan segala macamnya ini? Gitu. Kalau yang nggak legal ini kan yang jelas yang sudah berjalan sudah banyak nih. Tapi tenang-tenang saja gitu loh. Jadi soal ini apakah ini nggak berbau-bau politik juga? Apakah hanya itu aja? Kalau soal boleh sih boleh kan wasulata warubah 1, 2, 3, 4 jika mampu gitu. Mohon penjelasan Ibu dan Bapak mengenai hal ini Pak supaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal dari Depok. Silakan Ibu Ruhah. Ya, sebenarnya kalau bicara SE surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan, Ibu Zubaidah tadi juga sudah mengingatkan sebenarnya ini mengacu sebenarnya tidak bertentangan gitu, penegasan saya kira. Penegasan. Mengingatkan begitu ya. Penegasan karena PP 10 tahun 80 juga bicara itu. Lalu yang terkait dengan PP tahun 45 juga bicara yang sama sebenarnya gitu. Ini mungkin penegasan karena ada situasi yang di Kementerian Pertahanan yang penting dibuat. Nampaknya penting kita mendialogkan dengan Kementerian Pertahanan. Oke, baik Pak Alfian. Ya, saya ingin mencoba melaporkan dalam
hal yang saya lalui selama 30 tahun saya sebagai orang yang bergerak dalam relasi-relasi dakwah katanya. Ya silakanlah kita akan kalau bahasa saya ini berkokoh-kokoh, berkekeh-kekeh. Yang saya temui secara perjalanan tidak boleh saya bilang mungkin antara 40 sampai 60-an lebih persen itu ya, bahwa yang namanya orang-orang yang katanya punya posisi-posisi penting dalam pergaulan saya, tentu saya punya kewajiban untuk menutupinya secara perorangan, itu rata-rata punya istri simpanan. Nah itu bagaimana membahasakan yang begitu, lalu karena dia bisa menyimpan, bisa merahasiakan, maka dia tidak kena hukuman segala macam. Nah dari saya mungkin yang perlu buat kita pada malam ini atau pada pertemuan ini, bagaimana peraturan-peraturan yang ada memang akhirnya membuat kita punya cermin yang jelas. Ini negara kita loh, oh ini PNS-nya begitu loh. Ya kan kalau kita mau lihat catatan secara kinerja saja, bahwa PNS kita kan dalam beberapa riset cuma 22% yang menunjukkan peran-peran. Mereka kebanyakan malah ada di mall, mereka di mana, katakanlah dalam konteks aktivitas. Nah, kalau proses kerumah tanggaan, relasi rumah tangga mereka, katakanlah kesakinahan dan kekokohan keutuhan rumah tangga mereka jadi contoh, saya melihat peraturan ini sangat baik untuk ditegakkan. Nah, dengan catatan bahwa kemudian kita akan melihat bahwa ini ayo dibuktikan, ayo dicontohkan, dan kemudian kita yang bukan PNS boleh ikut, dan tapi kan nggak boleh dihukum, orang kita nggak dalam konsideran di situ. Baik, dengan kata lain mungkin Pak Alfian juga ingin mengatakan lebih baik dilegalkan daripada tadi mempunyai banyak istri simpanan, begitu? Kalau saya pikir wilayahnya tidak, ya katakanlah kalimat itu mungkin menjadi sebuah kesimpulan dari Mbak ya. Kalau dari saya, ya kalau memang mau dilarang, ya larang aja, hukum kalau melanggar. Kalau yang saya tahu, yang melanggar banyak, tapi dibiarkan karena ada yang ngadu. Jadi delik aduan akhirnya membuat orang menjadi alasan untuk menghukum seseorang atau beberapa orang. Nah kalau tidak ada yang ngadu, istrinya sampai 10 kan ketahuan setelah ada kasus. Sebelumnya ada yang ngadu. Baik, kami akan nanti lanjutkan lagi Bu Ruhan, nanti masih ada satu bagian lagi untuk sebagai bagian penutup. Kami akan kembali bersama Anda setelah pariwara. Tadi ada yang ingin disampaikan oleh Bu Ruha berkaitan tadi pernyataan dari Pak Alfian tadi mengenai tadi integritas ya dari PNS ya. Silahkan. Ya, saya kira gitu ya, seluruh pejabat negara termasuk pegawai negeri sipil itu disumpah dan juga tanda tangan gitu ya soal pernyataan, kalau bahasa kami integritas. Jadi dia mau, meskipun misalkan publik tahu mendiamkan, tapi pasti juga ini soal moralitas gitu. Nah ketika dia berjanji, bersumpah, tanda tangan sejumlah aturan, termasuk dia akan menjaga misalkan hubungannya berperilaku baik, termasuk kalau saya bilang integritas, kalau bahasanya Kemenpan RB artinya kerja-kerja dia juga tidak terganggu. Misalkan dia bisa memenuhi waktunya dengan baik, kalau ngurus 2-3 kan biasanya ini juga terganggu gitu. Artinya integritas dia ini tidak utuh lagi gitu. Nah artinya memang saya kira ketika Kementerian Pertahanan buat itu menegaskan, membuat contoh kepada kementerian-kementerian lainnya. Saya kira kalau kita bicara SKPD atau kementerian-kementerian di negara ini kan cukup banyak. Nah, Kementerian Pertahanan membuat contoh kepada kementerian-kementerian yang lainnya. Saya kira kalau kita bicara persoalan kehidupan berkeluarga, berumah tangga, termasuk integritas itu penting ditegakkan dengan cara misalkan meskipun dulunya sudah ada PP 10 tahun 80 ditegaskan kembali, diingatkan saya kira. Iya, diingatkan, dan juga nanti tentunya mengingatkan lagi bahwa ada kinerja yang terganggu jika ada hal tadi ya berkaitan dengan integritas yang berkaitan dengan moral tadi ya. Oke, Pak Alfian, mungkin kesimpulan Anda dari perbincangan kita pada malam hari ini. Kita sering berteriak bahwa masalah kita yang berat adalah korupsi, ya. Kalau kita mau telusuri yang korupsi tentu menjadi satu kajian yang mungkin bukan malam ini. Nah, kalau persoalan yang kita bincangkan malam ini menurut hemat saya merupakan sebuah kebutuhan kita. Integritas kan berbicara keteladanan dan kewibawaan alami. Kita membutuhkan orang yang sesuai omongan dengan kelakuan. Kita membutuhkan bahwa dia bisa menjadi orang yang mengukur dirinya, mengarahkan negeri ini dengan kewibawaan sebagai pemimpin negeri. Ya, saya ingin katakan di wilayah mana, di bagian mana, di titik mana kita bisa begitu bangga. Contoh kecil saja.
maaf ini walaupun ini agak sedikit melenceng, ketika Bapak Presiden kita datang ke Singapura, itu di belakang itu tidak ada bendera merah putih, yang ada bendera Cina dengan bendera Singapura. Itu kan sebenarnya bicara integritas dalam skala makro. Nah, kembali pada perbincangan ini dari saya, silakan peraturan ini dirapikan, dimatangkan. Kan yang jadi persoalan kan bicara kontrol, bicara sanksi, bicara penegakan, kan sering jadi omongan ya canda-canda. Peraturan tinggal peraturan dibuat hanya untuk dilanggar. Ya kita berdebat bersikukuh, kita berdebat begitu sampai berurat-urat, tapi ternyata di bawah juga pada tingkat tertentu yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat. Kita memang membutuhkan kesediaan untuk taat pada peraturan yang dibuat, tetapi mohon dipahami bahwa peraturannya tidak boleh dipaksakan pada orang lain yang tidak masuk di arena kerangka hukum itu. Oke. Di mana hanya PNS kita berlaku begitu ya. Tapi menurut Anda apakah memang sebuah institusi memang seharusnya mengatur begitu? Menurut Anda? Saya pikir harus seperti itu memang. SDM yang akan dikelola kan harus diarahkan bagaimana dia bisa mengarah kepada dinamika, produktivitas, dan output yang akan dihasilkan dengan keadaan yang dibuat dengan peraturan-peraturan tersebut. Begitu menurut saya. Oke, Bu Ruha, mungkin masih ada yang ditambahkan dengan pernyataan tadi? Saya pikir gitu ya, ketika surat edaran ini bisa dijalani dengan baik, dengan detail, dengan sungguh, ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi pion di negeri ini. Oke, jadi itu memang baik tadi laki-laki dan perempuan. Iya, memang tadi seperti kesimpulan kita di awal, memang tidak ada yang mengubah undang-undang maupun mengganggu undang-undang yang di atasnya, tapi memang hanya sebuah mengingatkan atau penegasan begitu terhadap undang-undang yang telah ada supaya tadi. Dan itu rumit, sebenarnya itu rumit, sangat detail aturan ini. Nah, artinya sebenarnya ini memang harus dilakukan. Kalau tadi Pak Alfian sedikit menyinggung soal korupsi, ini juga bisa memicu loh, gitu. Nah, bagaimana memang aturan ini bisa digunakan dengan baik dari level nasional sampai ke level bawah bagi pegawai negeri sipil. Terutama mungkin yang di level atas tadi ya, supaya bisa menjadi contoh ya. Iya, Pak Alfian. Ya, sebagai penegasan mungkin kalau boleh saya menghimbau kepada yang level tengah atas gitu ya. Ayo kita semua buktikan bahwa negeri ini memang punya undang-undang, dan undang-undang itu dimulai dari tuan-tuan dulu. Tuan-tuan yang menjadi pelaku daripada undang-undang yang kita hasilkan. Kan kita sama-sama tahu bahwa peraturan-peraturan undang-undang itu banyak menjadi berlaku begitu ketat dan rigid di tingkat bawah. Di tingkat atas akhirnya orang kan TST saja. Kita tahu mereka setelah pensiun, ketika mereka tua, kita tahu ternyata itu istri simpanan. Selama ini kan begitu tegar, begitu berwibawa, begitu apa. Saya pikir sesuai dengan Bu Ruha tadi, ya memang kita punya persoalan dengan keteladanan semu, kewibawaan semu. Nah, ini kita inginkan bahwa peraturan yang dibuat, edaran yang dibuat akan mengokohkan fungsi mereka sebagai orang yang berkegiatan atau berkedinasan di instansi tersebut. Saya pikir begitu. Oke, walaupun pada pelaksanaannya begitu Bu, seperti minta izin pada atasan itu misalnya jarang dilakukan begitu ya, karena mungkin tadi seperti Ibu lihat ini sebuah sanksi sosial juga, akhirnya bisa membuat malu jika memang nanti meminta izin untuk menikah kembali begitu. Ya, ini aturan harus digunakan, harus dijalani. Kalau tidak dijalani ya bisa ada ketidakdisiplinan. Tapi memang harus ada aturan turunan lagi gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas diskusi yang menarik ini. Terima kasih banyak Ibu Marusha dan juga Pak Alfian bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan masih ada informasi maupun perbincangan lain di hari Jumat ini, ada editorial sepekan sesaat lagi. Saya Sela Wangkar, tetaplah bersama kami di JAK TV.